Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan tunaikan janji saya untuk membicarakan tentang uang kertas kita, sejarah uang kertas kita, bagaimana ya dihasilkan, siapa hamba Allah ataupun siapa orang yang ada di dalam uang kertas kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, abang adik yang saya hormati sekalian, saya terpanggil untuk membuat video ini apabila melihat contengan-contengan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke atas uang kertas kita, terutamanya kepada gambar yang ada di dalam uang kertas ini. Tahukah kita siapakah orang ini? Gambar siapakah ini? Saya percaya ramai yang tidak tahu. Baiklah, orang yang ada di dalam gambar ini ialah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Malaysia yang pertama, yaitu Tuanku Abdul Rahman yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Beliau ini mempunyai sejarah unik antara Raja Melayu yang beriman dan bertakwa. Saya juga terpanggil untuk membela Baginda karena kami mempunyai talian sanad perguruan di mana almarhum ini merupakan seorang raja yang mengamalkan tasawuf, tarikat. Guru beliau, antara guru beliau yang beliau amat kasihi ialah Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim ini berasal daripada Medan, Sumatera, Indonesia. Sebelum Baginda menjadi yang di-Pertuan Agung, lama sebelum ada uang kertas ini, guru beliau Syekh Ibrahim ada menyatakan kepada beliau, satu masa nanti, kata Syekh Ibrahim, kamu akan diingat orang lama, orang akan mengingat kamu. Ketika itu Baginda almarhum belum tahu apa maksud gurunya. Rupa-rupanya apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 31 Agustus 1957. Pada 3 Agustus 1957 itu, Majelis Raja-Raja Melayu telah bermesyuarat untuk menentukan siapakah agung pertama Persekutuan Tanah Melayu. Dan hasil permufakatan, Majelis Raja-Raja bersetuju melantik ataupun memilih Tuanku Abdul Rahman sebagai agung yang pertama. Kemudian apabila Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, pada Jun 1967 Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan uang kertas kita sendiri, uang kertas Malaysia, RM, ringgit Malaysia. Dan sekali lagi timbul persoalan, siapakah yang akan menghiasi not kertas kita? Dan sekali lagi dengan rahmat dan takdir ilahi, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung yang pertama, yaitu Tuanku Abdul Rahman, telah dipilih untuk menjadi penghias ataupun gambar dalam uang kertas kita. Inilah sejarah uang kertas kita, dan inilah orangnya, yaitu Tuanku Abdul Rahman. Tapi sebenarnya ada satu kisah lagi yang ingin saya sampaikan tentang almarhum ini. Kisah yang saya percaya tidak ramai yang tahu. Kisah ini diceritakan oleh almarhum guru kami, Profesor Abdul Rahim Salam,
Untuk makluman, guru kami satu sanad dengan Tuanku Abdurrahman ini, karena guru kami berguru dengan Maulana Madin di Gombak, manakala Maulana Madin itu sendiri berguru kepada Syekh Ibrahim. Bermaksud Maulana Madin ini seperguruan dengan Tuanku Abdurrahman. Jadi itulah yang saya katakan tadi, saya merasa terpanggil karena kami dengan Tuanku Abdurrahman secara perguruannya mempunyai sanad yang sama, yaitu Tarikat Samaniyah. Tarikat Samaniyah ini antara cabang-cabang tarikat Nasbandi dan lainnya juga. Baiklah, kisah yang menarik. Apabila Tuanku Abdurrahman ini menjadi yang di Pertuan Agong yang pertama dan negara kita sudah merdeka, ada seorang raja. Saya tidak akan sebutkan raja dan negara mana, tapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, abang adik dapat menjangka siapakah raja tersebut. Raja tetangga kita itu mencabar dulu yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Abdurrahman ini untuk beradu kekuatan. Raja negara tetangga kita itu mencabar untuk melawan pendekar negara mereka, melawan dengan pendekar negara Malaysia. Jadi Tuanku Abdurrahman ketika itu merasa tertekan, sebab ini bukan alang-alang, ini satu maruah. Jadi Baginda pun membawa perkara ini ke pengetahuan Majelis Raja-Raja kita. Jadi Majelis Raja-Raja pun merasa perkara ini perlu ditangani, dan Majelis Raja-Raja susah hati karena mereka belum menemukan siapa pendekar handalan Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malaysia ketika itu. Jadi sekali lagi Tuanku Abdurrahman menyampaikan permasalahan tersebut kepada Yang Mulia gurunya, yaitu Syekh Ibrahim. Jadi Yang Mulia Syekh Ibrahim menenangkan Tuanku Abdurrahman. Beliau berjanji akan coba membantu, akan coba mencarikan calon pendekar yang akan berhadapan dengan pendekar raja tetangga kita. Maka oleh sebab telah mendapat jaminan ataupun pandangan daripada gurunya, Tuanku Abdurrahman pun menyatakan persetujuan kepada cabaran raja tersebut. Maka telah ditentukanlah tarikh, tempat dan masa untuk sayembara ataupun pertarungan tersebut. Menjelang beberapa hari yang dijanjikan, maka almarhum Syekh Ibrahim pun menemui Tuanku Abdurrahman, Tuanku Abdurrahman, sambil membawa pendekar pilihan beliau. Yang agak melucukan, pendekar yang dibawakan ataupun yang dipilih oleh Syekh Ibrahim ini bukan pendekar yang terkenal. Beliau hanyalah budak suruhan, budak tukang angkat barang, Syekh Ibrahim. Tapi bagaimanapun Tuanku Abdurrahman hormat dan yakin dengan gurunya, maka beliau reda sahaja. Maka apabila sampai tarikh yang dijanjikan secara tertutup, maka bertemulah dua pendekar dari negara tetangga kita dengan pendekar pilihan Syekh Ibrahim bagi pihak Malaysia. Maka sebelum buka gelanggang itu seperti biasa, pendekar raja tetangga itu pun membuat ritual-ritualnya lah. Maksudnya beliau ini bukan setakat pendekar, tapi ada ilmu mistik yang tinggi juga. Jadi diceritakan oleh tuan guru kami, apabila pendekar raja tetangga itu membuat ritual, maka angin pun datang. Itu tanda-tanda adalah kehadiran entiti-entiti paranormal, mistik. Tapi pendekar pilihan Syekh Ibrahim ini tenang saja. Mereka pun beradu, dan seperti yang dijangka, pendekar raja tetangga itu memang hebat. Beliau menyerang dengan hebatnya. Tapi alhamdulillah
Budak suruhan Syekh Ibrahim ini cuma mengelak-elak dan tak kena. Dan tiba-tiba datang satu peluang. Ada satu peluang, pendekar Malaysia ini dapat peluang untuk menghentam pendekar tersebut, dan syukur dengan satu kali hentaman, dengan satu kali peluang itu, pendekar tersebut jatuh tumbang. Bermaksud pendekar kita menang, negara kita pun menang. Kalahlah negara tetangga tersebut, dan sukacita lah terutamanya majelis raja-raja kita karena cobaan raja tetangga untuk menconteng arang di wajah majelis raja-raja, dan juga coba menjatuhkan marwah negara kita yang baru dibina ketika itu dapat dihindari dengan rahmat Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah antara sejarah uang kertas kita, sejarah insan mulia, raja yang bertakwa yang ada dalam uang kertas kita ini. Diharap selepas ini tiada lagi rakyat Malaysia yang dengan sengaja menconteng-conteng bukan sahaja wajah almarhum, tapi juga menconteng-conteng di atas uang kertas kita ini. Karena apabila uang kertas kita sudah diconteng-conteng, maka kita telah kerugian karena nilai telah dinafikan, tidak laku, nilai tidak laku. Di tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para subscriber channel saya, diharap perkongsian ini memberi manfaat, dan sampaikanlah kepada generasi yang akan datang, supaya kita sama-sama tahu sejarah unik, sejarah indah masa lalu, agar kita bangga, agar kita bersyukur menjadi rakyat negara ini, dan kita kekalkanlah perpaduan, kedaulatan, dan kesejahteraan negara kita. Sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para penonton saya yang setia mengikuti channel Bapak saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.